Jadi kebetulan waktu itu kita habis main di radio show TV One dan kita jadi trending. Wow. Di Twitter waktu itu, kemudian kita diundang main di Korea Selatan 2013. Wow, biasa. Jadi kebetulan di Korea Selatan itu, mumpung kita diundang sana, kita syuting klipnya di sana. Keren. 2012. Ntar gue lihat ya. Jadi ketika kita kumpul ya kita cuma menyurahkan, ya kita bikin gini yuk, bikin gini, oke udah bikin album. Itu aja sebenarnya, nggak ada target apa-apa seperti pengen manggung sini, karena kita nggak pernah berpikir gitu. Nyampe juga kok kita ke Makau, kita nyampe juga ke Korea, kita nyampe juga ke Vietnam gitu kan. Padahal kita nggak pernah nargetin untuk itu. Ih, gue baru dengar suara lo, Ta. Keren banget suaranya. Agak serak-serak, bahasa gimana Serak gitu. becek gitu ya. Lihatlah channel Tia Perez, ada podcast tentang musik, hobi, profesi, bahkan juga pengalaman pribadi para tamu yang datang di sini. Oh, talk to me, talk to me, talk to me di podcast Tia Perez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti, jumpa lagi bersama saya Tia Perez, Talk to Me. Sahabat Tia Perez, dimanapun kalian berada, senang sekali saya bisa bertemu lagi dengan sahabat semua bersama Talk to Me. Dan siapakah tamu saya pada hari ini? Ayo tebak, siapakah? Oke, dia adalah seorang cowok yang pasti dan tergabung dalam satu band, Javata Band namanya. Siapa dia? Atta. Halo. Halo Ta, apa kabar nih? Sehat Baik, ya? alhamdulillah sehat. Pasti nih ya, tadi malam tidurnya Iya, malu Pagi ya. anak band kan. anak band. Benar-benar anak band pasti kan Ya, nggak? pulang nggak karuan, Benar. tidurnya nggak ketentuan Nggak kan. ketentuan. Oke, tapi nggak apa-apa, yang penting sehat ya Atta ya. Alhamdulillah. Baik, sahabat Tia Perez, kita akan berbagi cerita mengenai band Javata. Dan ini adalah salah satu vokalis dari Javata Band yang bernama Atta. Yes. Nah, kita tanya yuk, kita kepoin yuk. Atta, ini Javata Band terbentuk kapan itu? Javata itu dibentuk 2010. 2010. Waktu itu udah sempat lama nggak ngeband juga sih. Udah lama nggak ngeband, terus kemudian gue nyanyi di daerah Mega Kuningan. Oke. Ada satu bule orang Meksiko dengerin gue nyanyi, terus kemudian dia bilang, lu harus bikin band namanya Javata. Oh, gitu. Jadi Apa Javata itu kalau bagi orang sana tuh bersinar gitu artinya. Oh, bersinar. Ya. Iya. Jadi terus aku obrolin ke teman-teman, dibilang teman-teman udah jadi nama band aja. Kita buat jadi nama band itu 2010 Javata itu. Kemudian kita dapat tur Promile 9 kota. Wow. Baru 2 minggu tuh bikin. Bersinar ya, Nah. Javata. Makanya di situ ngeliat, Oke. wah ini kayaknya mujur nih gitu kan. Setelah itu kita dapat ini lagi sama Jisamsu. Kerja sama dengan Jisamsu. Iya, 10 titik. Jadi ketahuan tuh begitu bentuk Javata 2010, baru 2 minggu band itu dibentuk. Emang sih stok lama. Iya. Player-playernya masih orang Masih lama, orang kita lama. bentuk lagi. Terus akhirnya jalan dari situ kelihatan, oh ini baru ada duitnya. Oh, oke. Jadi gini, waktu lo buat waktu lo nyanyi di Mega Kuningan itu berarti lo bukan dengan band-band yang Enggak, band jadi lo waktu itu jamming, ada acara kayak ulang tahun, tapi banyak bule-bule di situ. Iya. Terus aku nyanyi di situ. Begitu nyanyi dia panggil aku, dia bilang nama lu siapa gitu. Atta, kenapa nggak bikin nama band lu Javata? Oke. Dia panggil aku, lu harus tulis nama itu di buku tamu. Terus aku tulis di buku tamu Javata. Itu berarti artinya nama itu dia yang ngasih.
Banyak orang mungkin berpikir Japata itu ya karena Atta nih. Iya. Karena vokalisnya Atta makanya Japata. Gitu. Gitu. Padahal Nah, aku enggak. berpikir gitu juga nih Padahal Atta. enggak. Oh, ini kayaknya Atta yang bentuk. Enggak. Terus karena namanya Atta. Nah, jadi Japata itu yang ngasih bule Meksiko itu. Mm-mm. Kemudian aku sampein ke teman-teman bilang oke juga nih. Jarang-jarang, biasa kan identik band rock itu namanya agak-agak Brutal. gimana gitu ya. Agak Nah, brutal namanya ya. iya kan? Agak Atau yang identik dengan bawa tribute GNR pasti Yes. ada guns-gunsnya belakangnya. Kita Iya, nggak ada. benar-benar nggak Kita ada ya. Indonesia sekali. Makanya tadi kan gue nanya, Japata ini musiknya apa ya? Ternyata musiknya Iya. ini. Terus kita sinkronin Japata itu karena Japata itu ada orang Belandanya, Mm-mm. ada orang Jawanya, ada orang Sumateranya. Jadi Japata itu kita kasih arti Jawa dan Sumatera. Kenapa Java? Karena di dalamnya ada berdarah Belanda juga pemain bassnya, begitu. Belanda Manado. Jadi benar-benar bervariasi di Iya, dalamnya itu ada Indonesia, ada juga luar ini ya Belanda ya. Oke keren. Orang nebaknya sih Japata ya Atta nih. Atta, iya. Vokalisnya Atta nih, makanya Japata. Enggak juga ya, karena memang ini suatu pemberian dari seorang bule Meksiko, makanya namanya Japata. Iya. Artinya bersinar dan ternyata memang benar ya, baru 2 minggu dibentuk sudah dapat. Kita manggung sama Promile, dapat ada ini. 9 titik, kemudian sama Jisamsu waktu itu. Kan luar biasa ya. Oke, sekarang mungkin sahabat Tia Veres akan mengetahui lebih dalam lagi Atta sebagai vokalis, dan ini sampai tahun 2010 kan ya terbentuknya ya. 2010. Dan sampai sekarang personilnya masih tetap atau? Masih tetap. Wah luar biasa. Karena gini ya, kita band itu bikin band ya baru setahun berjalan, ada aja kendalanya yang nggak kuat ya mental gitu, ganti lagi karena saya ngalamin seperti itu. Kalau Jakarta sendiri sih lebih kita kayak keluarga sih. Iya memang enak kita gitu ya. aktor misalnya setahun itu kita pasti ada kumpul bareng bawa keluarga. Oh gitu, Kita luar atur biasa, tempat, family banget ya. Semua tuh mau bawa anak, bawa ini semua kumpul di situ. Kita Luar cari biasa. tempat di mana gitu. Memang kita nomplok di situ seharian kita bikin bareng keluarga. Gitu ya. Oke. Jadi nggak ada istilah kita sakit hati atau yang salah satu lagi rame nih dia dipakai orang nih jadi player. Terus Kita nggak jelas juga. Gitu. Yang penting ketika benar-benar. Japata main dia prioritas. Iya. Itu aja. Oke, jadi Javata ini tidak menutup kemungkinan boleh personalnya ke sana ke sini, Iya. tapi kalau Javata lagi manggung tuh harus prioritas di Javata. Benar, Luar semua harus biasa. dipegang. Bagus. Ini jadi nggak matiin ini ya, cuan dari teman-teman. Benar. Jadi Nah kan masing-masing nih di Japata itu ada yang pengusaha, keyboardnya, ya. yang Boleh nggak disebutin nama-namanya? Keyboardnya siapa? keyboardnya Hendy Ahmad, Eh, salah satu CEO Ave Record. Wow, hai, salam kenal. Kemudian bassnya Ade Regar. Kalau idenya dia kameramen. Bassnya Jimmy Sairang. Gitarisnya Alung Wengas. Dan gue sendiri Atta. Atta vokal. Ya, oke. Nah, Japata Band ini sudah mengeluarkan single atau album? Sudah. Single pertama kita keluarin tahun 2012. Judulnya Ada Yang Salah. Jadi Ciptaan siapa itu? ciptaan gue. Oh, lancetnya. Jadi kebetulan waktu itu kita habis main di radio show TV One dan kita jadi trending. Oke, wow. Di Twitter waktu itu, kemudian kita diundang main di Korea Selatan 2013. Wow, luar biasa. Jadi kebetulan di Korea Selatan itu, mumpung kita diundang ke sana, nah kita syuting klipnya di sana. Keren. 2012. Ntar gue lihat ya. Ada di YouTube kan ya? Ada, Pastinya, Japata, oke. ada yang salah. Japata. Oke. Nah itu dari situ tuh kelihatan lagi. Setelah itu kita nggak ada bikin lagu lagi, kemudian rilis lagi kemarin 2021 Single. album. Sekarang. Oke. Yang pertama single kan atau album? Pertama single kan. Oke. Terus yang selanjutnya di 2021 ini album. Berapa lagu? 10 lagu. Oke. Dirilis oleh Ave Record. Oke. Nah, lagu-lagu Japata Band ini
berkiblat bahasanya. Itu kemana? Kan ada misalnya fans apa, band apa gitu. Kita kalau genrenya ya pasti rock ya. Rock ya. Rock lah. Rock ya. Rock ya lebih ke JNR, Bon Jovi gitu-gitu. Cuma kita ngebungkusnya mungkin lebih kekinian gitu, ke band-band rock sekarang. Oke, mengikuti zaman ya. Sekarang kan lagi ya. Dari pengisian gitarnya, dari temponya kita ngikutin itu aja sih. Oke. Nah, di tahun 2021 lalu kan, maksudnya kita nih sedang mengalami COVID ya. Nah itu apa yang dilakukan Javata Band selama adanya pandemi? Javata itu sebenarnya kalau pas lagi rame-rame, tapi ketika lagi sepi, bukan vakum sih, lagi sepi kita, karena kan kita nggak ambil reguler ya, kita ngambilnya event. Kalau lagi kosong ya kita masing-masing punya pekerjaan masing-masing. Oh gitu. Nah, Atta sendiri apa kerjanya? Kalau lagi nggak sama Javata? Kalau gue sendiri, gue songwriter juga, arranger juga, arranger juga. Terus megang manajemen artis juga. Mantap. Jadi tetap di AV Record. Tetap di AV Record. Oke. Jadi memang selain jadi vokalis juga Atta ada kesibukan yang tadi Atta sebutkan. Seperti itu. Oke. Sama seperti teman-teman yang lain punya kesibukan juga. Jadi pokoknya kita kalau udah ada event baru kita kumpul. Oke. Nah untuk tahun sekarang ini di 2023 planning Javata Band itu apa? Apa mau show ke beberapa daerah atau memang? Kalau planning buat Javata sendiri ya, kita udah nggak kejar apa-apa sih Mbak. Javata sendiri kita udah cuma ya itu hobi kita. Kalau itu jalan alhamdulillah, kalau enggak kita juga nggak mau juga terlalu terpatok sama ini harus gini nih harus gini, enggak juga. Betul, karena kan di luar situ juga sudah ada pekerjaan yang tetap yang penting apa yang kita kerjain ya kita matengin gitu, enggak sembarangan juga gitu. Walaupun kita nggak nguber banget untuk targetnya, kita nggak ngejar seperti itu. Karena kita udah masing-masing disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Jadi ketika kita kumpul ya kita cuma nyurahkan, ya kita bikin gini yuk, bikin gini, oke udah bikin album. Itu aja sebenarnya, nggak ada target apa-apa seperti pengen manggung sini, karena kita nggak pernah berpikir gitu. Nyampe juga kok kita ke Makau, kita nyampe juga ke Korea, kita nyampe juga ke Vietnam gitu kan. Padahal kita nggak pernah nargetin untuk itu. Oke. Nah, kemarin di single pertama itu, kita kembali lagi ke belakang ya, sorry. Single pertama itu judulnya apa tadi? Ada yang salah. Nah itu pengalaman pribadi dari Atta sendiri atau hanya Atta melihat di sekeliling Atta atau teman-teman atau keluarga yang mengalami cerita yang Atta buat? Di mix sih sebenarnya. Ada cerita dari teman, terus ada ngelihat percintaan orang ya. Percintaan orang kan kebanyakan tuh yang salah tuh pasti nuduh siapa yang salah, ya kan, nggak mau disalahin, terus dia cari kambing hitam kan. Jadi kenapa lihat banyak terjadi hubungan percintaan seperti itu, yaitu timbul ininya. Ini pengalaman pribadi kayaknya nih. Bisa jadi, tapi nggak 100%. 100% ya, karena memang umum banyak mungkin orang yang mengalami hal yang sama ya. Ada yang salah. Ya, karena dari liriknya kan boleh dinyanyiin ya? Boleh sebentar. Senyummu yang indah itu tak pernah kulihat lagi, yang ada hanya amarah, seakan-akan ada yang salah. Ini keren. Pengalaman liriknya tuh. Itu yang kita rilis 2012 kemarin. Gue baru dengar suara lo, Ta. Keren banget suaranya. Agak serak-serak, bahasa gimana serak gitu. Becek gitu ya. Keren banget, benar-benar. Serak becek. Minum nih, Mbak. Iya, sorry. Ayo minum. Aku lupa sampai nawarin deh.
Kalau yang sekarang lebih kalau itu kan yang di 2012 kita agak nahan ya ngeroknya. Maksudnya agak sedikit agak pop rock lah Ya, ya. kalau yang sekarang tuh digas habis-habisan semua. Oh, Ntar gitu. Mbak boleh dengar di album. Oke, boleh. Udah rilis sudah rilis ya. Udah ada di bisa di mana semua kita? platform. Semua Oke. platform udah ada. Judul. Kemarin juga kita udah Judulnya? rilis judul albumnya 10 10-21. 10-21 maksudnya gimana tuh? Jadi Kenapa dia namanya 10? kita rilis itu pas ulang tahun kita ke-10 Oke. tanggal 10 Oktober Mm-mm. 2021. Wah, luar biasa. Jadi 10 10 21 ya. Ingat sahabat Tia Veres, kalau ingin kepoin lagunya Japata Band ada di albumnya yang berjudul 10-10-21. Buat teman-teman yang pecinta rock boleh dengerin Japata Band. Oke. Kemarin itu setelah dirilisnya lagu Ada Yang Salah, gimana tanggapan maksudnya dari masyarakat umum? Dari teman-teman sih bilang nggak cocok lu sok ngepop. Karakternya nggak keluar gitu Ya. ya. Tapi nggak apa-apa kan kita namanya penyanyi ya, kita harus Harus mencoba. buat apa aja gitu. Jadi nggak ketahuan kita mentoknya di mana. Daripada kita buat sesuatu yang itu aja udah ketakar sama orang. Oh dia Benar. cuma bisa ini, Betul. ya kan? Iya. Justru kita coba manuver ke ini, ke hal yang lain ternyata bisa juga. Cuman mungkin ya gunners yang suka dengerin GNR yang merasa kayak kentang aja dengar gue nyanyi kok. Iya kayak Rata banget kayak anti klimaks gitu kan. Ah. Itu aja sih. Kalau namanya karya apapun ya karya kita sendiri. Oke. Tadi yang saya dengarkan tuh video klip yang berjudul apa Mantap pacar. mantan pacar. Ya, sahabat Tia Veres, tadi saya baru aja pas break tuh saya dengerin lagu dari Japata Band, Mantan Pacar. Luar biasa keren banget suara Atta. Benar-benar keluar tuh kelihatan dari apa namanya Sangarnya penampilan kelihatan. sangarnya kelihatan baru nih Atta nih. Sangarnya sama Oke, ini kan lagu yang di populerin ya, maksudnya yang baru keluar ya. pertama ya. Nanti selanjutnya ada lagi ya videonya. Ada kita mau rilis nih di Maret. Ada Rilis video klip terbaru lagi judulnya Anak Mami. Anak Mami. Anak Mami. Kok kepikiran ya Anak Mami? Pasti lo ngeliat temen lo atau ada orang. Kalau anak Itu mami ceritanya ini, gimana tuh Anak Mami? kalau anak mami ini jadi ceritanya bukan anak mami karena anak kesayangan seorang mami rumahan ya, enggak. Jadi malah kita plesetin. Karena dari cerita teman juga dia pernah punya pacar tapi mau diajak ini maminya ngikut. Anak Mami banget. Mau diajak kencan maminya ngikut. Protek banget maminya berarti Iya, ya. dan ternyata itu anak maminya ya itu gitu. Oh, tanda putih Nah, sahabat Tia Veres. bukan anak mami rumahan. Bukan anak mami rumahan. Jadi dia merasa nggak bebas lah gitu. Bebas Setiap ini lagi. ya harus lapor mami. Muridnya harus lapor mami. Iya. Mami saya mau latihan, mami ikut. Gitu ya. Mami saya mau belanja, shopping, Iya. beli sepatu, mami ikut gitu ya. Oh, oke, jadi mami yang di sini tuh mami tanda kutip. Itu lagu keberapa tuh dalam album yang kemarin diproduksi? Yang anak mami. Anak Mami. Lagu ke-4. Lagu keempat ya, dari 10 lagu ya. Iya. Pertama Naik Tinggi, Mhm, kedua Mantan Pacar, mhm. ketiga kemarin Lagi Sendiri, Apa? Lagi Sendiri. Sendiri. Oh, oke. Yang keempat ini Ntar Anak Mami. Oh, ini semua ciptaan Mas. Ya. Wih, luar biasa. Ada nggak sih misalnya pemain gitarnya, nih gua ada lagu ciptaan dia sendiri, cuma di aransemen baru. Mereka kebanyakan nggak pede ngasih lagunya. Oh gitu. Iya, padahal gue udah sering, Ah. ayo jangan gua aja gitu, Ah, biar ah. ketahuan ini kan, Iya. bentuknya gitu. Tapi mereka nggak pede, udah lu aja deh. Gitu. Oh gitu. Tapi memang kalau kita yang menciptakan sendiri, Hmm. kita pun enak sebenarnya nyanyiin karena Iya. kita tahu banget isi lagu ini mau dibawa kemana gitu ya. Seperti
Gitu. Oke. Ata, boleh nggak kasih pesan-pesan, saran-saran ke sahabat Tia Perez? Gimana sih, lu kan penyanyi nih, ya, biar suara stabil. Biar suara stabil tuh gimana? Apa yang harus lo lakuin? Kalau gue sih nggak ada pantangan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Tapi kalau gue pribadi nggak pernah punya pantangan. Kuncinya asal istirahat yang cukup. Tidur. Jadi terus bermusiknya juga tulus aja. Nah, jadi di sini kita ambil benang merahnya, harus cukup istirahat ya, terutama tidur, dan harus satu lagi tadi apa? Tulus ya, gitu ya, istirahat dan itu yang benar ya. Oke, nah Ata, lu kan penyanyi nih ya, lu pernah nggak sih ngalamin pas waktu lu mau nyanyi, besok mau nyanyi nih, terus suara lu hilang? Pernah nggak lo? Mudah-mudahan belum pernah. Belum pernah ya. Aduh, terus, nah gue pernah tuh ngalamin gitu, gue panik banget. Tapi syukurnya besoknya gue masih bisa nyanyi ya, tapi nggak semaksimal seperti suara gue. Ya, insya Allah sih sampai sekarang. Aku kan ngeband dari tahun 96. Dari tahun 96 aku ngeband. Mudah-mudahan nggak pernah ngalamin. Syukurlah ya, diberi kesehatan terus ya. Memang aku kalau mau besoknya mau manggung, aku pasti sehari itu istirahat. Nah itu benar tuh penyanyi sahabat Tia Perez. Karena power kita ya dari cukupnya istirahat badan kita, tubuh kita gitu. Sama relax gitu ya, mikir apa-apa. Kalau kita cukup istirahat tadi ya, terus ikhlas. Iya, nggak ada pantangan minyak, gorengan ini aku nggak ada. Aja yang penting istirahat itu aja. Ya, cukup ya. Istirahat sama Bismillah. Bismillah. Ya kan? Iya. Tuhan yang kasih jalan. Iya. Ata, lu selain nyanyi, lu bisa nggak sih mainin alat musik? Akustik. Oh. Akustik aja, karena aku bikin lagu selalu pakai akustik. Pakai akustikan gitu. Pernah nggak lu ada niatan nggak bikin solo? Udah pernah bikin solo di 2016. Sabar sayang gitu. Sabar sayang. Oke. Sabar sayang. Aku pasti pulang kepadamu. Kamu yang aku sayangi, malam ini sayang, tunggu aku pulang, menang ataupun kalah, jangan kau murungi aku. Nah, dari cerita ini mungkin si orang ini lagi bisa nyata lagi. Gue yakin lah pasti ada enggak semua lagu dari itu ya, karena aku kan senang nonton film ya. Jadi bisa ambil dari situ ya. Film kayak gitu. Dari cerita lagu ini mungkin menceritakan seorang laki-laki yang memang jauh dari pasangannya ya. Gitu. Jadi dia menunggu, lo harus bersabar, gue pasti akan pulang kembali ke pangkuan lo gitu ya. Aku hanya ingin kamu setia, pas dia pulang itu pasangannya udah tiada. Lanjutannya begitu. Jadi sia-sia dong ya dia pulang, ternyata pasangannya udah nggak ada. Nggak ada itu meninggal atau memang dia dengan orang lain? Karena penyakit kronis. Dia menceritakan seorang oke, paham. Luar biasa ya, dapat idenya berarti lu lihat dari film kali ya? Ada dari film, ada dari curhat teman, ada dari yang lihat lingkungan lah sekeliling kita. Oke, Ata, kita udah banyak ngobrol nih dari pertama dibentuknya Japata Band sampai akhirnya lu juga punya kegiatan di luar itu kan. Nah, kedepannya untuk Japata Band ini gimana? Atau lu masih terus mau, maksudnya ya kita santai aja, atau mau yuk kita bikin lebih gitu lagi? Kalau kita sih ke-5-5-nya ini ya mengalir aja sih. Mengalir aja, berarti ini Japata Band. Nggak ada target, nggak ada ini ya. Kalau alam kalau tiba-tiba Japata ada di permukaan ya berarti Tuhan kasih kesempatan. Oke, berarti memang Japata Band ini ingin
membentuk suatu keluarga besar Jabotabek ya. Jadi even Jabotabeknya stuck begitu, Jadi nggak kita masalah. udah stres kerja, banyak kerja, masing-masing kerja. Ketika kumpul ya kita ngeband gitu. Oke, jadi Hilang stresnya semua, iya, hilang benar. masalahnya hilang semua. Betul, karena kalau Jadi memang kita jadikan itu sebagai penghilang stres kita. betul sekali. Jadi kalau memang dari hobi udah di musik ya, kita kerja di luar musik, Iya. pasti kan stres banget ya. Kembali lagi ke musik, langsung fresh, ya kan? Oke baik, sahabat Tia Peres, terima kasih sudah menonton Talk to Me. Saya akan kembali di lain episode dengan tamu saya yang berbeda. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share ke teman-teman ya. Talk to Me. Sampai jumpa lagi dengan acara saya yang sama, Talk to Me, dengan tamu yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.